Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur pada hari ini, tepatnya tanggal 14 September tahun 2023, keluarga besar KSPSI di bawah pimpinan Bung Andi Gani Nenawea berkesempatan untuk unjuk rasa sekaligus menyampaikan petisi kepada Mahkamah Konstitusi. Isinya ada dua hal. Yang pertama, bahwa sesuai dengan hasil kajian yang dilaksanakan secara seksama oleh keluarga besar KSPSI, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023 kita harapkan untuk dibatalkan. Kenapa? Karena kalau dilihat dari isinya, khususnya bidang ketenagakerjaan dan ketenaga listrikan, terjadi gradasi. Ada semacam penurunan kualitas, baik dari aspek perlindungan, kepastian kerja, jaminan sosial, pengupahan, maupun syarat-syarat kerja maupun hubungan kerjanya. Atas dasar itu, keluarga besar KSPSI yang tersebar dari Sabang sampai Merauke menyatakan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Melalui permohonan judicial review PUU nomor 40, juga selain kita minta untuk dibatalkan, kalau toh harapannya sudah barang itu dibatalkan. Kenapa? Karena yang kita anggap tidak memenuhi syarat sebagaimana yang kita dambakan adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Ketenaga Listrikan. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil Rapimnas. Rapimnas juga kita menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dengan nada dan substansi yang sama, meminta agar permohonan judicial review mohon untuk dapat dikabulkan. Hal tersebut ditandatangani oleh teman-teman dari keluarga besar SPKP-SPSI. Dari wilayah paling barat itu adalah Palembang, paling timur adalah dari Papua. Dan itu sudah kami serahkan kepada Sekretariat Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan secara seksama oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Itu barangkali yang disampaikan. Terima kasih. Keputusannya bisa disampaikan, kira-kira kapan ada keputusan oleh sesuai informasi yang kami dapatkan dari Sekretariat Mahkamah Konstitusi menyangkut masalah keputusan, memang tidak ada aturan kapan harus diputuskan. Tapi yang jelas pemohon kemarin, tepatnya tanggal 23 Agustus yang lalu, kita sudah serahkan kesimpulannya. Dengan demikian maka tugas kami sebagai pemohon, termasuk penerima kuasa, para advokat kita yang kita tunjuk sebanyak 13 orang, sudah tugasnya selesai. Tinggal nunggu proses oleh majelis hakim untuk mengambil kesimpulan dan membuat putusan. Berapa lama putusannya, barusan pada waktu kami minta informasi dari sekretariat menyatakan bahwa itu di luar kewenangan dari sekretariat dan mutlak kewenangan majelis hakim. Berapa lama putusan itu sangat tergantung dari berapa banyak jumlah yang harus diputus yang pertama, yang kedua jumlah bobot, kesulitan pertimbangan di dalam mengkonversi dengan batu uji Undang-Undang Dasar 45. Bahkan mereka beberapa kali rapat bisa saja calling down dulu, setelah itu baru dia akan putuskan manakala sudah mendapat satu kesimpulan yang betul-betul selaras dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Itu gambarannya. Dengan demikian kalau ditanyakan berapa lama, barusan sekretariat mengatakan nggak bisa mengukur. Itu barangkali. Ya, mobilisasi selain kita melakukan aksi turun ke jalan, apakah kita juga punya bentuk mobilisasi lain, Pak? Apa misalnya dari Presiden konfederasi ke Presiden sebagai sahabatnya, atau ke pihak pemerintah atau ke pihak yang lain? Langkah-langkah itu pasti diminta dan tidak diminta merupakan tanggung jawab Presiden Konfederasi KSPSI yang dari waktu ke waktu membangun jaringan, membangun network, dan membangun komunikasi. Komunikasi itu sudah bantu sesuai dengan harapan dari keluarga besar SPSI yang sejak awal, bahkan undang-undang itu belum diundangkan pun, kita sudah bisa katakan bahwa undang-undang ini tidak bersahabat dengan kepentingan kaum pekerja. Atas dasar itu Presiden KSPSI sudah membangun network dengan Presiden, dengan KSP, dan dengan semua stakeholder yang lain yang memiliki kewenangan untuk itu sudah dikomunikasikan. Mudah-mudahan itu semua menjadi bahan pertimbangan oleh majelis hakim. Terkait perundingan upah, apa yang mau disampaikan kepada pimpinan-pimpinan di perusahaan, karena kan yang menjadi referensi untuk perundingan upah nanti kan itu kan di undang-undang itu, apa yang mau disampaikan? Oh ya, sahabat sekalian, perlu diketahui bahwa prinsip-prinsip dasar
serikat pekerja dalam upaya meningkatkan kesejahteraan itu bisa pertimbangannya dari undang-undang yang sifatnya leg generalis, tapi juga ada yang sifatnya leg spesialis. Berkenaan dengan yang bersifat leg spesialis, biasanya mengacu kepada ketentuan PKB yang ada. Tapi khusus untuk upah minimum sudah barang tentu ketika ini belum diputus sudah barang tentu sandarannya teman-teman akan mengacu kepada Permen 14. Masih PP 36. Pak PP-nya PP 36. Tapi kemarin ada permen baru khusus tahun 2022 yaitu Permen nomor 18 ya toh. Sudah bantu itu bisa dijadikan semacam jurisprudensi lah sebagai satu sandaran ketika ini belum diputus. Mudah-mudahan itu jadikan acuan bagi teman-teman di Dewan Pengupahan Kabupaten Kota. Bung Rojinto ini menambahkan terkait agenda akhir tahun biasanya dari Jawa Barat sendiri melakukan aksi, sedangkan untuk kepala daerah sendiri sekarang yang menjalankan roda pemerintahan adalah pelaksana tugas. Nah, itu kewenangan beliau ini lebih ada 12 gubernur PJ pada tahun ini dan tentu mereka punya kewenangan menetapkan walaupun pasti akan kacamata kuda karena mereka akan menjalankan aturan yang ada, tetapi kita sedang berupaya untuk ketemu dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ketemu. Kaitan dengan hari ini, tim diterima bahwa yang pertama kita menyampaikan pernyataan sikap, ada 2 surat, pertama dari DPP KSPSI dan hasil Rapimnas teman-teman KEP yang disampaikan, dan semuanya akan disampaikan diteruskan kepada Sekjen Mahkamah Konstitusi, dan mudah-mudahan itu menjadi pertimbangan. Permohonan pengujian formil yang diajukan oleh kita dan beberapa teman-teman yang mengajukan adalah menjaga marwah Mahkamah Konstitusi yang MK sudah memutuskan perkara dengan putusan nomor 91 yang mana perintahnya adalah memperbaiki undang-undang. Pembentuk undang-undang itu ada Presiden, pemerintah, dan DPR. Ternyata tidak diperbaiki, malah mengeluarkan Perpu. Justru kita dengan mengajukan pengujian formil ini adalah menjaga marwah MK agar MK tidak dianggap putusannya itu boleh dikangkangi. Oleh karena itu, gugatan ini, permohonan ini adalah menjaga marwah MK. Tentu karena kita mensupport pada putusan MK nomor 91, kita berharap MK memutuskan sesuai dengan harapan dan permohonan yang diajukan oleh kaum buruh dengan membatalkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu menjadi undang-undang agar marwah MK benar-benar menjadi salah satu lembaga yang menjadi benteng terakhir pencari keadilan bagi masyarakat Republik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Ketua.